Cara mereset ECU pada mobil. Reset ECU ini memang perlu dilakukan ya setiap, mungkin kalau sering dipakai ya 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali agar performa mesin normal kembali. Karena kadang sensor-sensor ini mengirimkan data yang ngaco ya, misalnya sensor udara, sensor apa-apa ini macam-macam ini akan membuat penuh memori pada ECU. Jadi harus di reset agar tidak ngaco, karena kalau sudah memori penuh seperti HP ya, namanya komponen elektronik, ECU itu ada memorinya juga. Kadang tarikannya lemot, bensinnya boros dan lain-lain. Nah, ada dua macam reset ECU yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa cabut ini plus aki selama 10 menit ya. 10 menit kita cabut. Nah, namun kalau cabut aki ini biasanya settingan pada radio, pada jam itu akan mulai dari nol semua. Kita harus menyeting lagi. Nah, kemudian ada juga yang reset selain mencabut aki. Nah, kadang kita juga perlu reset itu mencabut aki ya, agar semuanya total kembali normal. Dan ada juga reset yang tidak perlu mencabut aki, yaitu kita cukup mencabut sekring EV yang 15 ampere ini. Nomor 3 dari atas. Nah, ketika kita mereset dengan mencabut sekring EV ini, tentunya kita tidak perlu menyeting lagi audio ataupun jam. Kita cukup mencabut ini dengan cara seperti ini. Kita gunakan soket ini. Nah, ini ya yang nomor 3 dari sini. 15 ampere ini kita cabut. Diamkan selama 5 sampai 10 menit. Dan nanti ketika kita pasang, kita tidak perlu menyeting audio lagi. Reset ini bisa kita lakukan ketika pada mobil kita terjadi error ya. Misalnya kita bisa ngecek dengan alat sederhana. Kita bisa menjumper soket ini untuk mengetahui kejanggalan atau kerusakan pada sensor kita ya ini. Nah, soket ini nomor 4 dan 12 ini kita jumper. Nanti pada engine pada mobil itu, indikator engine ketika kontak on, nah yang ada di sini ya, ini akan menimbulkan kedipan jika mobil ini ada kerusakan sensornya. Ada kerusakan misalnya sensor ini ya, sensor ISC, dan sensor ini, sensor kanister, sensor udara dan lain-lain. Jika ada kerusakan nanti akan ngedip ya. Ngedipnya itu biasanya kode kelip 4 kali atau kelip 5 kali. Biasanya kelip 4 kali terus kelip 1 itu namanya 41 kodenya. Kita bisa cari di Google kerusakannya. Nah, setelah kita ganti sensor, kita harus mereset. Caranya seperti ini ya. Kita cabut selama 5 menit atau sampai 10 menit, kemudian kita pasang lagi. Nah, setelah kita pasang, kemudian kita cek lagi di sini. Ini kita jumper lagi. Yang seperti tadi ya. Soket nomor 4 dan 12 kita jumper lagi. Kemudian kita kontak on, ada kerusakan lagi atau tidak. Kalau tidak ada kerusakan berarti sudah normal pada mobil kita ya, tidak ada kerusakan. Nah, jadi seperti itulah fungsi reset ini. Reset ini bisa dilakukan walaupun tidak ada kerusakan, boleh kita reset 5 bulan sekali. Kalau terjadi kerusakan ketika kita setelah mengganti spare part, juga kita harus mereset seperti ini. Nah, seperti ini saja, misalnya sudah 10 menit ya, kita pasang lagi. Nah, ini sudah siap digunakan kembali, tidak perlu dilakukan apa-apa ya. Ini kita kembalikan di sini dan kita siap gunakan mobil seperti biasanya.
Oke teman-teman, seperti itulah cara meriset dan fungsi dari riset sendiri. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.